Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan memainkan pembukaan Ruy Lopez dengan varian yang berbeda dan juga dimainkan oleh Grandmaster yang berbeda di tahun pula yang berbeda, teman-teman. Yang pertama ini dimainkan oleh Paul Morphy melawan Jakub Lewinthal pada tahun 1853. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan A6, gajah keempat, kuda F6, D4, E kali D4 dan E5, kuda G4, langsung rokade dari Paul Morphy, kuda C5. Setelah mengancam gajah terang dari putih, langsung dipukul kuda C6, pion kali kuda dan kuda kali D4. Setelah dipukul ini teman-teman, kuda ke-6. Lagi-lagi mengajak peraduan di sini. Diterima. Gajah kali kuda dan menteri ke-2. Gajah ke C5, kuda C3 dan menteri ke-7. Dilanjutkan kuda ke-4, H6 dan gajah ke-3. Gajah kali E3 di sini dengan maksud membuka pertahanan daripada Morphy, teman-teman, dipukul oleh menteri, tidak dengan pion. Gajah F5 dan kuda ke G3. Setelah terancam gajah ini, ternyata dia mengambil pion yang di C2, teman-teman. F4, G6. Tentu di sini percaya diri tinggi dari hitam hingga ke langkah 17 ini, teman-teman, tidak rokade dia. Dilanjutkan dengan E6. Gajah ke F5 sekarang. Dan di sini teman-teman dipukul gajah oleh Morphy. Pion kali kuda dilanjutkan dengan pion kali pion sekaligus cek. Raja kali pion dan menteri ke H3. Karena niatnya bermain terbuka dan tidak mau rokade dari hitam, teman-teman, dilayani terbuka juga akhirnya sama Morphy. Menteri F6. Benteng AG1. Di sini teman-teman, jika hitam memukul pion B2, akan datang cek H5, F6, benteng E5, C2 untuk menjaga pion yang diancam. Di sini akan dijawab menteri H4 cek. Dan setelah dia lari ke G7, langkah terbaiknya akan datang E7 cek, G6, datang cek ke E6, H7 lagi misalnya akan datang di sini menteri ke E7 cek, G8 satu-satunya langsung checkmate, teman-teman. Jika dari hitam tertarik dengan pion tadi, teman-teman, kembali ke posisi di saat benteng AG1, langkah partai dimainkan oleh hitam. Benteng ini ke E8, teman-teman, mengajak pertukaran karena ini bisa berakhir remis. Benteng ke E5 dan raja G6. Benteng F ke E1 sekarang baru dipukul, teman-teman. Benteng kali benteng dan benteng ke D8. Ancaman cek di sini, teman-teman, dari hitam ke D1. Dicek terlebih dahulu dengan menteri G3, H7, H3. Benteng ke D7 dilanjutkan dengan menteri E3, B6, raja H2, C5. Di sini dibalas menteri E2, menteri G6 dan benteng ke-6. Perhatikan, teman-teman, hingga ke langkah 31 ini, teman-teman, kedua pemain tidak ada yang blunder karena kedua pemain ini di zamannya adalah top rating atau master yang terkuat, salah satu master yang terkuat, teman-teman. Menteri G7 dibalas dengan menteri H5 dengan ancaman pion yang di H6, benteng D5, menteri tidak meninggalkan, dan di sini B3, B5, benteng kali A6, benteng ke D6, menteri cek, G6, dan sekarang menteri kali menteri, raja kali menteri, dan benteng ke A5. Hitam sudah mulai putus asa dengan serangan yang
Perlahan-lahan semua pionnya dihabisi teman-teman. Tapi dia masih mencoba melindungi dengan benteng ke B6. G4 dibalas dengan C6. Dan dilanjutkan dengan Raja G3. H5 benteng A7 dan H kali G4. H kali G4 Raja F6. F5. Di permainan akhir ini sangat menentukan teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan walaupun unggul satu pion, bisa berakhir remis. Raja ke 5 dijawab oleh hitam dan cek di E7. D6 balik mengancam dan di sini F6. Jelas di sini raja daripada hitam sudah dibatasi untuk menyeberang dari lajur E. B8 D5. Dibalas benteng F8 dan raja ke F4. C4 B kali C4. B kali C4 di sini. Raja F5. C3. Satu langkah dari ini teman-teman. Akhirnya dari hitam menyerah. Kemana langkah Morphy? Yang membuat hitam menyerah adalah benteng ke E3. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Karena tidak ada kemungkinan remis. Pasti kalah teman-teman. Langkah terbaik di posisi ini hanya tetap mendorong pion. Jika itu dilakukan, C3, D5 dipukul mutlak. Atau kemungkinan lain, kalau dia balik mengancam, maka di sini tentu dipukul terlebih dahulu teman-teman, dan ketika hitam memukul pion, maka akan datang benteng untuk menghindari cek. Kalaupun di sini mundur lagi ke lajur 8, maka di sini dipastikan satu persatu langkah ini tidak bisa dihentikan teman-teman. Kalaupun mencoba mendekati dengan raja, karena dua pion ini teman-teman tidak bisa dibendung, akan maju. Di sini dilanjutkan jelas dengan promosi menteri yang tidak bisa dihindari teman-teman. Kenapa? Karena kalaupun di sini tetap didorong pion maju, akan seperti ini akhirnya teman-teman. Kita lanjut ke varian dari Grandmaster berikutnya. Di pembukaan Ruy Lopez yang kedua nih teman-teman, dengan varian Kozio. Kalau yang pertama tadi varian center attack, dan partai kedua ini dimainkan oleh Joseph Henry Blackburn melawan Willem Stenit, mantan sang juara dunia teman-teman, di Vienna pada tahun 1873. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah ke B5 dan kuda G ke E7. D4 diterima dan kuda kali D4. Kuda kali D4, menteri kali D4. Kuda C6. Setelah diancam menteri ke D5. Gajah E7 dan kuda C3. Gajah F6, gajah D2. Di posisi ini teman-teman, kedua pemain sama-sama rokade. Tapi bedanya dari putih rokade panjang, hitam rokade pendek. Tentu di sini terjadi serangan silang teman-teman. A6 gajah E2. D6 di sini dilanjutkan dengan F4. Serangan dari sayap raja putih dimulai. G6 dan dilanjutkan dengan menteri D3. Gajah G7, H4. H5 langsung ditahan. Di sini diberikan pion G4 oleh putih. Jelas di sini kalah satu ketika dipaksakan dari putih teman-teman. Tapi itu dilakukan, akhirnya diterima pion kali pion. H5 dan gajah E6. Pion kali pion dan pion kali pion. Didorong E5 sekaligus melirik pion G6. Menteri ke-8 langsung melindungi. Kuda D5 dilanjutkan F7. Dicek ke F6 oleh putih. Langsung dipukul oleh gajah. Pion langsung memukul gajah. Gajah F5 dan menteri G3. Di sini teman-teman, langsung dipukul pion A2 oleh hitam dengan ancaman checkmate. Gajah C3 membuka ruang untuk raja sekaligus melindungi pion F6. F7 raja dibalas dengan benteng H7 cek. Raja ke-8. Tentu di sini agak sedikit
rentang posisi dari hitam teman-teman, karena dia mencoba manuver langkah yang timingnya tidak tepat teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah di sini memukul pion G4. Jika di sini teman-teman gajah kali gajah akan dipukul oleh menteri, dan di sini tentu posisi sedikit tidak baik karena akan datang ini langkah paksa diadu, dicek. Ketika di sini kembali lagi diadu, maka di sini tetap akan ditahan dengan harapan ada keuntungan benteng yang akan dipukul nantinya. Kembali ke posisi di saat gajah kali pion ini, langkah partai gajah keempat teman-teman. Dia menolak peraduan karena tahu posisinya tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya menteri ke-3 lagi-lagi mengancam, dan D5 tentu bisa dipukul oleh benteng nih teman-teman, tapi itu tidak dilakukan, melainkan menteri ke C5. Langkah yang sangat bagus nih teman-teman. Dua ancaman yaitu checkmate yang sangat bagus. Jika di sini jawaban hitam menteri ke A1, karena di partai teman-teman posisi tadi sudah menyerah. Ketika cek ke A1 teman-teman, akan datang D2, menteri A4, gajah D7 cek. Dan ini pilihannya harus meninggalkan penjagaan atas bentengnya. Setelah dia bergeser kemanapun, checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri C5 karena dia menyerah teman-teman. Dari Willem Stenit, kemungkinan kedua, bagaimana kalau benteng F7 akan datang cek. Dan pilihannya di sini hanya wajib ditutup kembali. Kalaupun dia ditutup kembali adalah checkmate. Luar biasa langkah daripada Joseph Henry Blackburn teman-teman. Makanya di posisi ini dia langsung menyerah. Kita lanjut ke varian berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Raul Capablanca melawan Frank James Marshall pada tahun 1909 teman-teman. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah ke B5, D6, C3 dan gajah G4. Dilanjutkan dengan D3, gajah E7 dan dibalas dengan kuda B ke D2, kuda F6. Dari hitam teman-teman memilih dengan varian Stenit Defend dari Ruy Lopez ini, dibalas dengan rokade dan hitam juga rokade. Benteng E1, H6, kuda F1 di sini, kuda H7, kuda E3 dan gajah ke H5. G4. Jelas di sini dari putih lebih berani memulai teman-teman. Gajah G6, kuda F5. Setelah mengajak pertukaran di sini teman-teman, H5 dijawab oleh hitam. H3, H kali G4 dan H kali G4, gajah G5 dan kuda kali G5. Kuda kali G5, raja G2, dilanjutkan dengan D5, menteri E2, benteng E8 dan benteng H1. Benteng ke-6, menteri ke-3 di sini dan F6, gajah ke-4. Perhatikan teman-teman, gajah ini mencoba menempatkan posisi strategisnya yaitu B3. Tapi kuda ke-7 terlebih dahulu. Karena tahu arah serangan daripada gajah ini, gajah B3 dan C6. Menteri G3, A5 dan A4. Kuda ke F7. Di sini betul-betul ingin manuver dari hitam teman-teman. Untuk serangan dialihkan ke pusat. Gajah ke-3 dan B6, benteng ke-4. Raja ke F8. Dia mencoba lari dari serangan atau tekanan dari sayap raja teman-teman. Mau mengarahkan ke serangan tengah. Benteng AK1 di sini. Kuda G8 dan menteri ke F3. Di sini teman-teman, dari hitam langsung memulai dengan gajah kali kuda. Dipukul oleh pion sekaligus mengancam benteng dan D6, menteri H5 langsung, benteng ke A7, menteri G6 dan kuda ke H6. Inilah detik-detik langkah
kombinasi yang dimainkan oleh putih, teman-teman. Langkah taktis ini, teman-teman, dimainkan jika putih salah memainkan. Di sini hanya bisa berakhir remis, walaupun untung menteri, teman-teman. Perhatikan, jika dari sini Capablanca memukul dengan gajah, akan datang dipukul oleh kuda, terbaik benteng, dipukul lagi oleh pion, dipukul lagi oleh benteng. Di sini perwira masih sama, hitam unggul kualitas, teman-teman. Tapi setelah di sini mencoba terlebih dahulu melindungi kemungkinan checkmate, maka akan datang cek E7, dipukul dan dipukul. Perhatikan, di sini perwira sama, kemungkinan remis tinggi karena 2 benteng, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ini dipukul oleh Capablanca dengan benteng yang dihanam kuda tersebut. Pion kali benteng, gajah cek, dan di sini tidak dilanjutkan untuk dipukul, karena jika dipukul dengan kuda, teman-teman, efeknya adalah dipukul oleh benteng. Jika di sini langsung G7 mengancam skakster, maka di sini tentu dicek. Jika ditutup, itu percuma, langsung mat. Dan jika dia lari, maka di sini hilang, sekaligus checkmate. Kembali ke posisi di saat cek ini, teman-teman. Langkah partai Raja ke7. Tentu Raja ke7 ini, teman-teman, sekaligus melindungi kuda yang di G8. Langsung datang cek kembali. E8 baru dipukul. D7, H7. Di sini boleh boleh ditutup dengan menteri, teman-teman. Dan langkah partai ditutup oleh James Marshall. F8 diberikan, tapi tidak mungkin dipukul gajah tersebut karena menteri terpin. Menteri kali menteri datang di sini, sekaligus cek dan E8. Benteng kali benteng, raja kali gajah, dan raja ke F3 di partai, teman-teman. Di posisi ini dari James Marshall menyerah. Ada 2 kemungkinan kenapa dia menyerah di sini, dan semuanya memang mutlak tidak bisa dilanjutkan. Jadi layak dia untuk menyerah, teman-teman. Jika di sini pion kali pion cek, akan datang raja mukul E8, gajah E6. Ini langkah jelas mengunci kemungkinan pion ini akan habis satu persatu, teman-teman. Walaupun D8 di sini F7, mutlak pion ini akan digunduli satu-satu. Baik. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau D4? Gajah C4 dipukul, misalnya akan datang pion kali pion, C8 dan benteng A6, C5, G4 dan D8. Gajah D5 di sini, C4. Perhatikan, dan D7. Di sini mutlak akan diambil satu persatu, teman-teman. Makanya di posisi Raja F3 dari Frank James Marshall menyerah. Kita lanjut ke varian berikutnya. Di pembukaan Ruy Lopez terakhir nih, teman-teman, adalah Alexander Alekhine melawan Aron Nimzovic di All Russian Championship 1914. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4 dan kuda F6, rokade, kuda kali 4, D4, B5 dan gajah B3, D5, D kali E5 dan gajah ke-6, C3, gajah ke-7 dan kuda B ke D2, kuda C5. Dari hitam memilih dengan varian Estonian dari pembukaan Ruy Lopez ini, teman-teman. Gajah C2, gajah G4, benteng E1, langsung rokade dari hitam. Kuda B3, kuda E4 di sini, langsung gajah ke F4. Karena kuda ini akan diambil, sekaligus pion ini yang di E4, E5 akan diambil, teman-teman. F5 dijawab oleh hitam, dipotong enpasan, kuda kali F6, menteri D3,
dengan ancaman checkmate ketika kuda ini bergeser kuda ke-4. Setelah ditutup langkah menteri ini tersebut, dijawab dengan gajah memukul pion C7, teman-teman. Perhatikan, di sini jika menteri memukul gajah akan datang cek, bisa ditutup atau bergeser. Ketika ke-8, kuda tetap hilang. Kalaupun di sini F5 dengan mengancam, maka di sini cukup kembali ke E2. Artinya putih untung 2 pion. Terjadi pertukaran tadi, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah memukul pion C7. Langkah partai menteri ke D7. Karena tahu ketika dilayani akan tambah satu lagi kerugian dari hitam. Kuda ke-5. Dengan langkah paksa ini, teman-teman, mengancam gajah sekaligus memaksa peraduan, dipukul oleh kuda. Gajah kali kuda, gajah ke-4. Dibalas dengan gajah ke G3. Gajah kali gajah dan pion kali gajah. Gajah F5 dibalas dengan menteri E2. G4 gajah dan menteri ke D3. Langkah bolak-balik ini diulang dengan gajah F5 lagi oleh Nimzowik dan sekarang menteri ke D4, teman-teman. Benteng F ke D8. Benteng A ke D1 dan menteri ke C7. Ada sedikit manuver langkah bagus dari Nimzowik ini sebenarnya, teman-teman. Dengan akan melepaskan kuda tapi dicium oleh Alexander Alekhine langkah tersebut, langsung menurunkan kuda ke D2. Di posisi ini, teman-teman, jika kuda kali kuda akan datang gajah kali gajah. Kuda ke-4 lagi kembali. Di sini bisa langsung dikunci langkah daripada kemungkinan serangan membuang kuda. G6 misalnya, cek. Dan ketika F8 atau kemanapun, maka di sini dipukul, teman-teman. Jelas ada penjagaan dan tidak mungkin di sini gajah itu diambil oleh hitam. Kembali ke posisi di saat kuda D2, langkah partai dimainkan oleh hitam. Dia mencoba manuver dengan kuda memukul pion F2. Dia berharap di posisi ini, teman-teman, akan dipukul oleh menteri. Karena kalau dipukul oleh menteri, akan datang gajah memukul gajah, benteng C1 dan gajah lagi ke G6. Artinya di sini hanya pertukaran. Langkah kuda kali pion F2, dia hanya sedikit berharap seperti itu. Ternyata, teman-teman, langkah partai yang dimainkan oleh Alekhine memukul gajah di F5. Dan di sini tentu dia harus mengembalikan posisi kuda. Ternyata dia memukul benteng, teman-teman. Mengambil kualitas dan di sini dipukul. Menteri di sini langsung G3, memukul pion gajah ke-6 cek. Dilanjutkan dengan raja ke-8 dan gajah kali D5. Dibalas dengan benteng ke-8. Dan kuda ke-4 dengan mengancam menteri H4. B3. Dibalas benteng C6. Menteri F2. Di sini, teman-teman, jika dipukul gajah ini, mungkin sekilas ada keuntungan, maka di sini tidak akan dilayani memukul benteng, melainkan checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat menteri F2 mengajak pertukaran. Langkah partai menteri ke-5 dengan tetap menekan ancaman, teman-teman, tapi diabaikan dengan menteri F3. Lagi-lagi jika di sini dipukul gajah, sama adalah ancaman checkmate. Menteri kali menteri di sini. Pion kali menteri G6 dan benteng ke D2. Benteng ke B6, C4, B kali C4 dan B kali C4. Benteng ke B1 cek. Dilanjutkan dengan raja F2 dan A5. C5, benteng C1 cek. Persiapan untuk mengambil pion sekaligus cek. C6, raja G7. Gajah C4 dan benteng kali C4. Di sini, teman-teman,
Benteng kali benteng masih dilanjutkan dengan benteng kali pion. Benteng ke D7 cek dijawab dengan raja K6 dan raja G3. Benteng C4, kuda F2 dan raja ke G5. Benteng ke D5 cek. Di sini raja ke F6 masih dilanjutkan karena dia masih berharap dari partai ini bisa remis dari Nimzowik, teman-teman. Tapi setelah benteng memukul pion A5, dari Nimzowik langsung merebahkan raja. Karena pupus sudah harapan untuk mempertahankan posisi remis. Pion yang di lajur A ini susah untuk dibendung, teman-teman. Apalagi raja jauh posisinya dari pion tersebut. Makanya dari Aron Nimzowik menyerah atas langkah Alekhine ini. Semoga bermanfaat dengan 4 varian dari Ruy Lopez ini, teman-teman, dengan karakter dan gaya dari Grandmaster berbeda. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.